waktu menunjukkan pukul 19.50. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man huwa khairul maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibarun wa sabiyyah. Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Kamis malam Jumat Pekan Maju rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan pengajian bersama. Ini pekan yang keempat di Zoom, pengajian Zoom yang diadakan oleh Majelis Tabligh. Semoga Bapak Ibu dan semua yang ada di rumah beserta keluarga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kajian ini bisa terus berlanjut istiqomah dan kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini di tengah-tengah kita sudah hadir yang tak asing lagi bagi kita. Ya, beliau Ustadz Sobri. Beliau saat ini menjabat menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Meskipun kita sudah paham semua tentang beliau, mungkin sedikit lebih mendalam ya akan saya bacakan mengenai sepak terjang beliau dan juga kurikulum vitae-nya. Nama lengkap beliau adalah Sobri ya, sesuai dengan orangnya, sabar sekali ini. Lahir di Banjarnegara tanggal 27 Juli 1952. Juni. Ya, 27 Juni 1952. Sudah 72 ini, tapi tetap sehat ya. Alhamdulillah, amin. Semoga selalu diberikan kesehatan dan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Istri dua ini enggak hoax ini ya, istrinya dua, anaknya ada 5 tambah 2, jadi total putra beliau itu ada 7. Nanti saya akan lebih lanjut. Alamat ada di kediaman beliau di Kerandegan. Beliau pernah nyantri di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Beliau pernah kemudian dia menyelesaikan S1-nya di IAIN atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta di Fakultas Adab, ambil jurusan Sastra Arab. Selain menjadi ketua atau aktif di Muhammadiyah, beliau juga aktif di organisasi di MUI, di PHBI, IBHI, serta banyak mengisi kajian-kajian, majelis taklim maupun pengajian umum. Moto hidup beliau, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna bagi doka yauman ma. Wa abgid bagi doka haunan ma, asa ayyakuna habiba yauman ma. Jadi cintailah kekasihmu secara sedang-sedang saja. Siapa tahu di suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah orang yang engkau benci secara biasa-biasa saja. Siapa tahu nanti suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu. Ya, pada kali ini beliau akan menyampaikan mengenai materi ibadah. Ibadah menurut HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Semoga suara kami bisa didengar dengan jelas. Mohon maaf semua untuk di-mute ya. Dan jika ada masukan atau saran bisa dituliskan di kolom chat. Ya, nanti akan ditindaklanjuti oleh operator. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi nanti akan disampaikan selama 45 menitan. Dan selanjutnya untuk 15 menit berikutnya diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan nanti bisa tetap bisa ditulis di kolom chat ya. Dan nanti di sesi tanya jawab bisa melakukan raise hand yang ada di Zoom, sedangkan yang ada di dalam ruangan ini bisa angkat tangan. Kajian ini juga live streaming ya di YouTube dengan channel Muhammadiyah Banjarnegara. Muhammadiyah Banjarnegara, mohon share, like, dan subscribe. Untuk sebelum materi disampaikan, mungkin ada satu pertanyaan yang nanti dijawab di akhir. Pertanyaan saya, tapi dijawab di akhir. Tulis di dalam chat ya. Ya, pernyataannya yaitu Tuhan itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Nah, Tuhan itu hanya satu, Allah itu hanya satu. Kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah di mana posisinya? Ya, di mana posisinya? Tulis saja, nanti jawaban dibacakan di akhir. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengoptimalkan serta memanfaatkan waktu yang ada, maka langsung saja kita buka kajian ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baiklah, selanjutnya untuk waktu kami persilahkan kepada Ustaz Sofi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur terus kita sampaikan kepada Allah sebagai hamba Allah yang terus-menerus diberi karunia tiada hentinya, tiada putusnya karunia diberikan kepada kita. Setiap tarikan hembusan nafas kita juga karunia-karunia yang tiada tara. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah pasti tidak akan sampai kalian menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamarah. Nikmat mana lagi sih yang diragukan? Semua adalah nikmat. Kita bisa bersama-sama di sini, bisa bersama-sama melaksanakan Zoom. Ini juga nikmat karunia Allah karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa beraktivitas seperti ini. Maka sebagai hamba Allah, mari kita terus bersyukur, dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami Allah akan menambah kepada kalian. Jamaah Zoomiyah yang kami hormati, rahimakumullah, yang selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai syukur kita juga Allah telah mengutus Nabi Muhammad, dan juga sebagai kita rasa cinta kita kepada Nabi kita, dan juga kewajiban kita untuk menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikan doa kepada Nabi dan salam juga sebenar-benar keselamatan. Kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Tabligh ini yang terus istiqomah insya Allah untuk mengadakan kajian-kajian lewat Zoom ini. Lewat Zoom setiap
Kamis sore, Kamis malam, malam Jumat. Walaupun saya yakin di malam Jumat itu banyak saudara-saudara kita yang juga mengadakan kajian-kajian di daerah masing-masing. Tapi monggo juga kita ikuti Zoom ini untuk lebih kita meluaskan dakwah. Materi yang diberikan kepada kami dalam pengajian ini adalah ibadah menurut HPT. Kita tahu HPT adalah himpunan putusan tarjih. Ini adalah dari sidang-sidang tarjih yang telah diadakan oleh Muhammadiyah. Maka mari kita ini sebagai rujukan kita sebenarnya dalam melaksanakan ibadah kita. Dalam ibadah ada beberapa ayat yang kami cuplik, yang kami sampaikan. Minimal 3 ayat tentang berkaitan dengan apa sih ibadah itu. Pada surat Az-Zariyat ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'buduni, bukan liya'buduna. Liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin manusia, melainkan mereka mengabdi kepadaku. Ini pada Al-Quran diartikan mengabdi. Ya'buduni, mengabdi kepadaku. Kemudian ada lagi pada surat Al-Bayyinah, Al-Baqarah ayat 21, tapi kami sambung 22. Ya ayuhan nasu abudu, ini ada kata abudu, ibadah ya. Tapi pada ayat tersebut, pada Al-Quran Departemen Agama, Kementerian Agama itu diartikan dengan sembahlah. Abudu, itu dari abadah, ibadah. Ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia, abudu, sembahlah, beribadahlah, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Jadi beribadah untuk apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Pertama adalah sebagai rasa syukur bahwa kita telah dijadikan, telah diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Yang pertama adalah syukur bahwa kita dicipta, kita diberi kesempatan di hidup di bumi ini, di bumi Allah. Maka kewajiban kita apa adalah ibadah. Sebagaimana Al-Zariyat tadi 56, illa liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Ini juga, wahai manusia, beribadahlah, menyembahlah, sembahlah Tuhanmu, mengabdilah kepada Tuhanmu yang telah mencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Menjadi takwa dengan ibadah menjadikan seseorang. Juga rasa syukur juga, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, telah menjadikan bumi ini terhampar, enak kita jalani di bumi ini, tidak miring-miring ya. Kalau teori kita bumi itu bulat, mungkin seolah-olah kita berdiri di atas bola. Kalau bola ke bawah itu kita akan kejungkel, tapi ini tidak, terasa rata saja. Alladzi khalaqa alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa, menjadikan langit sebagai pelindung kita, bangunan pelindung kita. Wa anzala minas samaa'i ma'a, menurunkan air dari langit sebagai rezeki ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan perantaraan air ini maka menjadi rezeki bagi kita dengan mengeluarkan minas samarat. Fa'akhraja bihi minas samarat, dengan air itu mengeluarkan bahan rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Apa kita tidak bersyukur dengan rezeki ini? Maka kesyukuran kita tingkatkan, terus bersyukur kepada Allah. Dengan syukur apa? Dengan wala taj'alu lillahi andada. Janganlah kamu membuat tandingan-tandingan untuk Allah yang menyamai Allah ya. Bantum ta'lamun, padahal kalian tahu. Juga surat Al-Bayyinah ayat 5 juga ada ibadah di situ. Wama umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk liya'budu, untuk beribadah, untuk menyembah.
Sering diartikan dalam Al-Quran itu menyembah dari ibadah. Kemudian arti ibadah apa sih itu? Dan nanti kita bisa lihat itu ada di HPT ada Al-Masailul Khamsah. Ada masalah 5 di antaranya adalah ada ibadah, ada dunia, ada sabilullah gitu. Itu pada masalah 5 pada HPT nanti kita lihat bahwa umiru illa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan dalam melaksanakan agama. Hunafa dengan lurus, dengan benar. Ya, ikhlas itu adalah mukhlisin itu adalah hati kita ikhlas, hunafa sesuai dengan aturan yang lurus, yang benar. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di antaranya beribadah itu juga mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang qayyim, agama yang kuat, kokoh, kuat. Ini ayat-ayat berkaitan dengan ibadah, saya cuplikan 3 ayat, Al-Dhariyah, kemudian juga Al-Bayyinah, ada Al-Baqarah di situ. Kemudian pengertian ibadah itu apa? Secara bahasa, abada liya'budun mereka mengabdi, ubudu sembahlah, liya'budu supaya menyembah, maka dari abada. Abada ya'budu ibadatan wa abudatan wa abudiyatan wa ma'badan wa ma'badatan. Ini pada Munjid fil Lughah wal Alam halaman 483 kami mendapatkan kata abada itu menjadi ibad ya'budu, mudhari'nya ibadatan, masdarnya. Masdar juga wa'ubudatan, wa'ubudiyatan, wa ma'badan, wa ma'badatan. Masdar dari kata abadah. Berarti adalah tadi mengabdi, menyembah, dan menyembah, mengabdi. Tapi dari abadah itu bisa menjadi abdun. Abdun itu budak ya. Dari abadah menjadi abdun. Jadi memperbudak. Fama umiru illa liya'budullah. Jadi tidak diperintahkan kecuali diri kita itu menjadi budaknya Allah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang kita lakukan, ya'budu ya. Kemudian dalam HWT dalam masalah 5 tentang ibadah, al-ibadah apa sih ibadah? Al-ibadah ya at-taqarrub, yang namanya ibadah itu adalah pendekatan. Taqarrub, mendekatkan diri. Ilallah, kepada Allah, bimtisali awamirihi. Caranya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtina binawahihi, dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Wal amali bima adzina bihi syari', dan melakukan apa yang diizinkan oleh syari', oleh Allah yang memberi syariat. Dan ada ibadah wahya amatun wa khasah, ada yang namanya ibadah umum, ada yang ibadah khusus. Kemudian yang umum wal amah kullu amalin adzina bihi syari'. Jadi yang umum itu setiap amal, setiap perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, berarti tidak dilarang. Yang tidak dilarang oleh Allah ya. Yang tidak dilarang berarti itu adalah diizinkan oleh Allah. Apa? Makan kita dibolehkan, silahkan makan. Apa saja yang dimakan, ya apa saja. Selama makanan itu tidak dilarang oleh Allah. Kalau yang dilarang seperti khamar itu sudah jelas larangannya, babi juga jelas larangannya, silakan makan. Tapi ada juga selain makan apa yang tidak dilarang, caranya juga bagaimana? Wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Itu makan berlebih-lebihan menjadi nanti tidak menjadi ibadah ya. Ya, itu yang dilarang. Maka yang diizinkan oleh Allah itu berarti yang dilarang. Silakan makan apa saja, silakan. Selagi itu sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, yaitu ya boleh kita.
Makan yang tidak boleh apa? Makan bangkai binatang yang tidak disembelih. Tapi Rasul menyampaikan, Rasul karena menjelaskan Al-Quran selain bangkai belalang dan bangkai ikan, itu. Walaupun itu tidak disembelih, itu menjadi halal. Apapun silakan kalau binatang. Pada ayat lain juga yang tidak karena menjadi bangkai, karena tercekik, karena tertanduk, mati. Itu, itu pada surat Al-Ma'idah insya Allah dijelaskan. Kalau ini yang umum, jadi makan, tidur, kita boleh tidur, silahkan tidur. Kapan saja boleh, tapi juga kita rambu-rambu, ada rambu-rambunya enggak, apa tidak, itu ya. Tidurnya bagaimana, ini yang umum. Kemudian yang umum apa saja silahkan. Berpolitik boleh politik, tapi politiknya jangan melanggar aturan Allah. Tidak ada riswah, tidak ada penipuan. Itu kan kalau itu kan dilarang, maka dibolehkan. Berbudaya silahkan, membuat budaya berseni silahkan berseni selagi itu tidak melupakan Allah, tidak laga. Ini yang umum. Wal khasah adapun yang khusus mahaddadahu syari apa yang dibatasi, ya. Apa yang dihadda itu haddun itu batas. Apa yang dibatasi oleh asyari di sini apa yang ditetapkan asyari yaitu Allah pembuat syariat di dalamnya bijuz'iyatin dengan rincian-rinciannya itu sudah dibatasi, sudah ditentukan. Wahayatin gerak-geriknya, ya, gerak-geriknya seperti sholat gerak-geriknya itu sudah ditentukan bagaimana gerakan rukuk, bagaimana gerakan sujud, bagaimana ketika duduk tahiyat tahiyat akhir, ya itu gerak-geriknya. Wa kaifiyah dan cara-caranya. Jadi rinciannya, gerak-gerakannya, kemudian cara-caranya maksusah yang sudah ditetapkan. Itu bisa dilihat pada kan putusan tarjih ini tentang ibadah itu. Ya, inilah ibadah kita. Maka ketika kita kita melakukan amalan yang umum, misalkan ibadah umum, kita berjual beli itu boleh karena itu bagaimana asal tidak ada di situ ada penipuan itu, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran. Nanti akan menjadi mutafif ya. Wailul lil mutafif, celaka. Tapi ketika itu dalam rangka takarrub kepada Allah, saya menjual ini karena saya mencari karunia Allah, diniati takarrub kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Tapi kalau tidak ada rasa takarrub, pokoknya yang penting untung, gitu. Yang penting tapi maka takarrub ini intinya adalah untuk ibadah itu takarrub. Sholat setiap hari sholat tapi tidak ada niat takarrub, ya nanti menjadi nilainya hilang. Mungkin sholatnya sah, tapi nilai dari ibadah itu hilang karena tidak ada rasa takarrub mendekat kepada Allah. Ini para jamaah Zumiyah rahimakumullah, ini tentang di antaranya kemudian ada yang dimaksud dunia inilah. Kalau dunia itu urusan yang tentang urusan yang Rasul tidak menjadi tugas, bukan menjadi tugas Rasul untuk menyampaikan. Seperti pertanian itu menjadi, maka ini menjadi apa? Bisa menjadi ibadah amah, ya. Bertani menjadi ibadah amah, apapun dalam urusan dunia ini akan menjadi ibadah amah ketika itu diniati untuk takarrub kepada Allah. Ya. Di antaranya ibadah yang khusus kami ambilkan satu satu bab yaitu tentang taharah. Ya. Ini masuk tentang ibadah khusus tentang toharoh. Karena ini sudah dibatasi dengan aturan-aturan dari Allah dan Rasul, sudah barang tentu karena Rasul itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, maka itu secara global mungkin disebut dalam Al-Quran, tapi rinciannya, kesempurnaannya itu akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pada kitab Tohara tentang wudhu Tohara ini. Kami ambil tentang wudhu.
pada mukadimah tentang ayatnya itu surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai mereka yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian mau mendirikan salat, mau berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum. Basuh, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, diusap kepala kalian. Wamsahu biru'usikum, diusap kepala kalian. Wa arjulakum, wawu ini huruf ataf, huruf mengikuti yang di depan. Bukan, tapi di arjul itu tidak diusap, tapi mengikuti yang depan ini. Maka arjulakum, bukan kalau di sini biru usikum, ini kasrah atau jar, tapi di sini mengikuti yang depan yaitu nasab, mansub ya. Wa arjulakum, tidak biru usikum wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Karena itu mengikuti wagsilu, mengikuti mencuci, bukan mengusap. Kalau di sini dibaca wa arjulikum, maka ini mengikuti mengusap, bukan mencuci, bukan membasuh. Maka wa arjulakum ini mengikuti yang depan dan membasuh di sini, dan kaki-kaki kalian. Tidak ada keterangan membasuh apa mengusap. Tapi ketika kita melihat, oh ini harokatnya mansub, maka ini bukan mengikuti yang di depannya persis, bukan mengikuti yang dijarkan ini majrur, tapi mengikuti yang ke depannya. Wa aidiyakum. Maka kaki ini juga dibasuh, bukan diusap. Ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Ini pada ayatnya itu disebutkan secara garis besarnya itu sudah sah ketika melakukan itu, yang melakukan tidak berkumur, tidak tamatmu, tidak, pokoknya membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, itu sudah cukup sah. Tapi kemudian Rasul menyampaikan asbiqul wudhu, disempurnakanlah ya. Ada satu hadis ya. Qala Raqib, ini dari Hilal an Nu'aim al-Mujmir. Qala Raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid. Saya itu naik ke masjid bersama Abu Hurairah. Fatawadza'a, maka Abu Hurairah berwudu. Faqala, kemudian berkata, ini sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalan. Saya bahwa umatku nanti akan dipanggil ya pada hari kiamat ghurran muhajjalan, akan bersinar wajahnya min asaril wudu, karena bekas wudu. Famamnistata'a minkum ayutila, barang siapa bisa memperpanjang sinar itu, ghurratahu falyaf'al, maka lakukannya. Bagaimana ketika wajah itu nanti akan berseri? Karena ada hadis lagi, asbighil wudu, sempurnakan wudu ya, sempurnakan wudu. Maka dengan sempurna wudu nanti wajah itu pada hari kiamat akan bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk kesempurnaannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada apa yang disampaikan di apa di disebutkan dalam HPT. Nanti ada ini tentang HPT, bagaimana ini tentang wudu, bagaimana yang sempurna. Maka kami sampaikan tentang kaifiyatul wudu, bagaimana wudu yang sempurna, cara berwudu. Idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat tidak disebutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Niat itu adalah pekerjaan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ikhlas karena Allah, ya. Waghsil kaffaika salasan. Kemudian dibasuh kedua kaf. Kaf itu ini apa? Berapa? Telapak tangan. Tapi kalau kita mengatakan telapak tangan kan yang di depan saja. Padahal ini juga termasuk kaf yang di belakang ini. Kalau ini batanul kaf, kalau ini zohrul kaf. Maka semuanya punggung kaf. Punggung apa ini? Efek. Kalau orang Jawa itu mengatakan efek-efek gitu ya. Kalau bahasa bahasa Indonesia apa efek-efek? Efek-efek ini sekian ini. Jadi semuanya itu dibasuh. Warsil kafaika. Jadi bukan hanya depan saja, bukan hanya telapak tangan saja, tapi juga punggung telapak tangan ini. Wastanna bil araik aw nahwihi, kemudian bersikat gigi dengan kayu arok atau yang semacam. Pokoknya sikat ya. Ya sekarang sudah memakai sikat gigi, pakai pasta gigi, tambah lagi dengan untuk mengharumkan mulut ya, biar tidak bau mulutnya dengan pasta gigi ya. Kami beri merah ini karena nanti ada pembahasan pada ayat-ayat, pada keterangan-keterangannya. Setelah menggosok gigi, summa tamadmad, kemudian wastansak, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung. Berkumur, menyedot air ke mulut dan berkumur mingkafin wahidin, dari satu cidukan ini ya, satu telapak tangan ini, kafun, bukan dari dua ya, ambil ya, kemudian yang satu ini dimasukkan, disedot ke mulut dan hidung. Ini istinsak mingkafin wahidin. Kemudian wastansar ya, kemudian diguang, digebres. Kalau orang Jawa mengatakan digebresaken. Istinsar, dikeluarkan dari hidung ini. Fa'al dzalika salasan, itu dilakukan 3 kali. Ya. Ini. Kemudian wabalik bihima, dan keraskan ketika berkumur dan menghirup air ke hidung itu dikeraskan. Ini yang sering kita tidak lakukan ini, yang dikeraskan itu. Ya, ya, ya. Padahal supaya keras itu menghirup ke hidung pun keras. Ya. Malam takun soiman, selagi kalian tidak berpuasa. Ketika puasa tidak terlalu keras ya, tapi ketika tidak berpuasa dikeraskan. Mungkin terasa di kening di dalam ini ada terasa itu, sampai air terasa gitu. Babalik ya. Malam yakun sumarsil wajhaka salasan bimasil makaini, kemudian membasuh wajah. Wajah itu adalah dari kening ini sampai ke ini ya, sampai ke bawah. Ke bawah ini termasuk wajah. Maka ini bukan menjadi aurat perempuan ya. Bukan di sini saja, tapi ini. Ya. Karena perempuan kalau sudah dewasa itu tutup semua selain wajah dan telapak tangan. Telapak tangan kaf ini termasuk ini. Ini bukan aurat, jadi bukan aurat ini. Ini dan ini. Wajah sampai ini. Sumaksil wajhaka salasan bimasil makkoini. 3 kali dibasuh dengan bimasi ini. Makko ini ujung mata sebelah dalam ini. Ya. Kalau kita mengatakan apa? Tidak ada ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ini tidak dicari belum. Ya mungkin yang biologi mungkin tahu ya, yang fakultas biologi tahu. Ini apa ini namanya? Ujung mata dalam lah ya. Yang ada legoknya ya. Ya ada legok. Ini saja di Indonesia tidak ada legok-legok ini. Kalau bahasa Arab ada ini, prun namanya. Legok ini, tengah-tengah. Bahasa Indonesia apa tidak? Komplit ya. Itu makko ini. Sampai ini. Wa itolati ghusliha, dan melebihkan membasuhnya. Makanya tidak
tidak terlalu cepat. Maksudnya ya, sambil digosok-gosok, ma'ad dalki, sambil digosok-gosok. Tidak yuk 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 sampai sini ya. Sampai ini. Kemudian watahlili lihyatika watakhallal lihyatika di sela-sela ini lihyah jenggotnya sampai sini, besok sini sampai bawah, ini di sela-sela. Ini untuk wajah ya. Ini adalah sampai ini jenggot. Maka jenggot ini termasuk wajah ini ya, masuk bagian wajah. Ini watakhallal lihyataka. Summarsil yadaika ma'al firqaini, kemudian dibasuh yadaika dua tanganmu sampai mirfaqaini, sampai dua siku bersama ya. Mirfaqaini sampai mirfaqaini ya. Bidalki salasan, dengan menggosok-gosok 3 kali. Bukan hanya dikucur saja, tapi digosok juga. Dari ma'a, kalau di sini disebut ma'a bersama. Ma'a bersama mirfaqani. Kalau di ayat ilal mirfaqani sampai. Maka kemudian ila itu maksudnya apa? Ila menuju, apa ila ini sebagai batas. Kalau menuju berarti dari sini sampai sini dari atas. Tapi kalau sebagai batas boleh saja dari sini. Batasnya ini loh. Dari Sabang sampai Merauke. Itu dari Sabang menuju Merauke, apa batasnya Sabang dan Merauke? Itu sampai itu ya. Ada ilah itu sampai ya. Ke hilal pada ayatnya. Tapi pada tarsih itu ma'al beserta. Itu kan bisa juga dari sini kalau. Tapi kalau sampai itu kan dari ujung ke. Bidalki salasan, dengan digosok-gosok 3 kali. Wa khallilil asabi, dan di sela-sela jari-jarinya. Jari-jari juga di sela-sela. Wabda bil yumna, dimulai tangan kanan. Jadi tangan kanan 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Tidak berseling-seling, walaupun dimulai dengan tangan kanan, kiri, kanan. Itu kan tangan kanan. Tapi ini adalah tangan kanan 3 kali, selesai baru tangan kiri 3 kali. Ma'a itolahnya belum. Ma'a itolah dilebihkan, tidak tergesa-gesa lah. Itolah itu dari tola itu panjang. Itolah itu berpanjang lah, jangan tergesa-gesa. Ya, berpanjang. Wabda bil yumna, dimulai dengan tangan kanan. Sumamsah bira'sika. Lah ini masah, bukan ghusl. Kalau tadi ghusl, imsah itu mengusap. Mengusap. Ambil air, airnya dibuang, ya. Kemudian diusap. Diusap bira'sika, kepalamu, au binasiyatika, atau ubun-ubunmu, alal imamah, di atas serban. Boleh memakai serban di atas, pakai topi itu boleh di atas topi. Nggak usah dicopot maksudnya. Iya, tidak dicopot ini. Dengan tangan kanan, lalu usaplah ubunmu dan atas serbanmu. Alal imamah, di atas serban. Bi imraril yadaini, dengan memperjalankan kedua tangan, dijalankan min muqaddamihi, dari depan kepala, diperjalankan kedua tangan dari depan kepala, ilal faqo, ke ini, ke apa ini, tengkuk. Waraddihima ilaihi, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Jadi belakang, kembalikan ke depan.
Sumam sahil udhunaini, kemudian mengusap dua telinga, zahiruhuma bil ibhamaini, yang luar dengan jempol, dua jempol, wabatinahuma bisabahataini, yang dalam dengan dua telunjuk. Ya. Satu kali ambil air ke kepala, ke depan, terus ke telinga, ini yang luar pakai pakai ibham, pakai ibu jari, yang dalam pakai telunjuk. Ya. Satu kali ambil air, tidak dua kali. Tidak kepala sendiri, kemudian telinga sendiri, tidak. Ya. Berapa kali itu? Satu kali. Dilakukan satu kali. Tidak tiga kali. Kalau lainnya tadi tiga kali, ini adalah satu kali. Airnya dibuang. Ya. Mengambil air, airnya dibuang, kemudian kita kembali, kemudian sumarsil rijlaika. Setelah itu basuh kedua kaki ma'al ka'baini. Ini kan hayatnya, cara-caranya gerak-geraknya juga ya. Summa apa? Sumarsil rijlaika, kemudian dibasuh kedua kakimu. Ya. Rijlaika ma'al ka'baini, dengan kedua mata kakimu. Bidalki, dengan digosok-gosok. Tidak hanya dikucurkan air saja, tapi digosok-gosok. Ma'ad dalki, bidalki, salasan tiga kali. Bakhallilil asabi'a, dan sela-sela jari itu digosok juga. Di sela-sela itu. Jarinya di sela-sela. Ma'a itolati ghoslika, dengan mencucinya tidak tergesa-gesa, memperpanjang cucinya. Ya. Lainnya tiga kali. Babda bil yumna. Ya. Nanti ada keterangan. Ya. Ini tiga kali. Babda tahal itu adalah. Babda bil yumna, dimulai dengan kaki kanan. Wa ta'ahad qasluha wa ta'ahad, dan sempurnakanlah membasuh keduanya. Sumakul, kemudian berdoa, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini keterangan tentang kaifiyah wudu. Itu angka-angkanya, itu angka-angka ini adalah menuju keterangannya, karena tadi dibatasi haddadahu, yang sudah dibatasi. Batasnya mana? Batasnya adalah ketentuan-ketentuan yang Allah dan Rasul sampaikan. Seperti kul bismillah, ucapkan bismillah, karena ada memang hadis. Hadis Nasa'i bisnadin jayyid, tawadda'u bi bismillah. Wudulah kalian dengan mengucap basmalah. Ada juga hadis lain, kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang mestinya mempunyai makna tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus maknanya. Mungkin rahmatnya yang terputus. Ini yang pertama. Mengapa dengan bismillah? Karena itu ada perintah tawadhu bismillah. Wudulah dengan mengucap bismillah. Mukhlisan niyatakalilah, itu sebagai niat, karena memang hadis innamal a'malu binniyat. Itulah ketentuannya, bahwa amal itu tergantung pada niat. Kita berwudu ya harus niat untuk apa? Untuk kita menghilangkan hadas kita, karena akan melaksanakan sholat. Ya. Kemudian waksil kafaika salasan, ini hadisnya hampir semuanya ini menggambarkan tentang wudu. Yang tiga, waksil kafaika salasan. Hadis Imran, inna Utsman da'a bi wudu. Utsman itu mengajari wudu.
Wa ghasala kafaihi salasan, membasuh kafai, kaf ini telapak tangan 3 kali, summa tamat mat, kemudian berkumur, wastansaka, dan menghirup air ke hidung, wastansar, dan mengeluarkan, summa ghasala wajahu salasan, membasuh wajah 3 kali, summa ghasala yadahul yumna, kemudian membasuh tangan kanan, ilal mirfaqi salasun, hadisnya begitu, membasuh tangan kanan sampai mirfaq, sampai siku 3 kali. Nah, salah sama roh 3 kali, summal yusra, kemudian kiri, mislu dalik, seperti itu 3 kali berarti, summa masaha biroksihi, kemudian mengusap kepalanya, summa ghasala rijlahu al yumna, kemudian mencuci kakinya kanan, bilal ini sampai mata kaki, salah sama roh 3 kali, summal yusra, kemudian kiri, misla dalik, seperti itu. Sumakola, kemudian berkata ini Umran, Ra'aitu Rasulullah Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti wudu saya ini. Ya. Ini yang 3 ini, nomor 3 ini. Yang keempat ini urut-urutannya itu sudah tercakup pada hadis ini, Umron, ya. Yang riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tentang istana, ya, tentang menggosok gigi apa? Ini ada satu hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak ma'akuli wudu. Kalau ini tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan untuk menggosok gigi setiap wudu. Ma'akuli wudu. Ada juga ma'akuli sholat. Ya, setiap sholat itu menggosok giginya, itu ada juga. Maka ini saya beri merah. Nah, ini bisa menggosok gigi tidak harus ketika wudhu itu, bisa sebelumnya. Karena ada hadis yang mengatakan sholat, setiap akan sholat menggosok gigi. Sebelum wudhu sudah menggosok gigi, nanti wudhunya sudah tidak menggosok. Bisa. Atau setelah wudhu baru menggosok gigi. Karena hadis ini juga urut-urutan, ini yang hadis yang nomor 3 ini. Sampai kepada mengusap kepala, sampai menggosok kaki. Kemudian, maka inilah aturan-aturannya. Maka ini karena ini ibadah mahdhah, maka diatur dengan aturan-aturan itu. Tidak usah melewati batas-batas itu, sesuai dengan aturannya. Kemudian yang nomor 5 ini, wastana summatamad wastansak bikafin wahid, itu hadis tadi. Wastansar ya fa'alu dzalika salasan babalik fihima. Dan lainnya itu sudah tercakup pada hadis ini. Yang 6, nomor 6, babalik fihima malam takun sa'iman. Dikeraskan ketika menyedot keras, kecuali Anda sedang berpuasa. Maka hadisnya ini hadis Saburah. Hadis Lakid bin Saburah. Asbighil wudu, sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi, di sela-sela itu jari-jari. Babalik fil istinsak, keraskan ketika menghirup air ke hidung. Illa antakuna sa'iman, kecuali Anda sedang berpuasa. Akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Abu Hurairah. Wa riwayatu Darul Qutni sahhahu Ibnul Qattan isnadaha, idza tawaddo'ta, jika ketika kalian wudu, fa'ablik fil madmadah, dikeraskan ketika berkumur, wal istinsak, dan menghirup air ke hidung. Malam takun sa'iman, selagi kalian tidak berpuasa. Ini mengeraskan. Kemudian yang nomor 7 ini, sumaksil wajaka salasan lil ayat tadi sudah jelas. Hadis Abu Dawud ke-8, karena Rasulullah SAW yamsahul maqaini fil wudu. Rasulullah itu membasuh, ya, yamsahul membasuh.
dua ujung mata ini ketika berwudu. Ya, ini. Antum ini wa itolati kalau disempurna, diperpanjang atau di ketika mengusap jangan tergesa-gesa. Ya. Ini juga sholat itu juga ditentukan dengan aturan-aturan. Ada dahu syari yang sudah dibatasi dengan aturan. Itulah ibadah mata. Kalau ibadah amal silakan kerjakan masih ketika itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menanyakan ibadah itu jangan ada larangannya. Kan ketika kita beribadah ditanya itu sholat apa, ibadah apa? Nah, ya ini sholat apa ada aturannya? Ya. Kalau ketika tidak ada aturannya kita tinggalkan. Bukan tanyakan larangannya, tetapi ketika dalam muamalah duniawiyah atau dalam ibadah amah kita tanyakan ada larangannya apa tidak. Ya. Ya, ketika makan 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 apa makan kita makan tikus ada larangannya apa tidak? Kalau tidak ada larangannya silahkan makan. Kalau tidak ada larangannya, tapi kalau ada larangannya, ya itu baru kita umpamanya ada larangannya kita cari. Nah itulah ibadah. Begitu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ya kita sebenarnya mukadimah untuk kita ayo terus kita pelajari, kita bahas, kita buka HPT, insya Allah masing-masing cabang sudah ada, waktu musda dulu sudah kita bagi, dan itu insya Allah di toko-toko di agen-agen suara Muhammadiyah juga banyak HPT. Mari kita warga Muhammadiyah kita merujuk kepada HPT karena HPT itu adalah ketika ibadah amah, ibadah khusus itu sudah dalilnya mengambil yang kuat karena ijtihad kita adalah ijtihad jam'i, ijtihad bersama bukan ijtihad masing-masing bersama, maka insya Allah masukan dari mana-mana menjadi masukan dalam bahasan HPT itu. Maka terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa sekali penyampaian materi oleh Ustaz Sobri. Ini kita masih ada waktu 17 menit. Jadi, bagi sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan mungkin yang mau bertanya, monggo Ustaz Rin. Oh, berarti ini. Oh, Ini coba, berarti. Ikon. coba ya. Enggak baterai nih Pak. Terima kasih. Dalam perjalanan dari Bogor jam 3 pagi saya sampai di Pemalang. Kemudian subuh di Purbalingga, tidak berhenti di situ. Saya menghitung kalau menunggu sampai di Banjar, pentel, ketemuan. Maka saya harus mengambil keputusan sholat subuh di bis. Disitulah saya berpikir, saya tayamum, tapi boleh tayamum kalau tidak ada air. Kan masalahnya di depan saya ada air kuah sebotol. Mineral. Kemudian di bis itu juga ada tersedia air di kamar mandi bis itu yang saya sanksi kesuciannya. Pertanyaan saya, lebih baik saya tayamum atau saya wudhu dengan menggunakan air dalam kemasan. Terima kasih. Ya, iya. Ada lagi untuk yang di ruang ini? Tanya? Monggo. Keputusan jadi ya secara sama ya, sama selalu ya. Kalau misalnya ada masuk, kalau misalnya wudhunya tidak benar, bukan sholatnya tidak saya. Itu bagaimana dengan
Israel kan yang ujungnya gunung. Itu bagaimana dengan sholat-sholatnya ini? Apa kalau dia tidak tahu mungkin karena belum dapat ini. Nah, kalau yang sudah tahu itu bagaimana hukumnya seperti itu dia butuh tidak tahu. Dengan sholat-sholatnya yang gimana ya? Masih. Ya, bisa ditangkap langsung saja kita Ya. interview. Ya, terima kasih Pak Win pertanyaannya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Ketika dalam keadaan kesulitan kita semampu kita melakukan. Ketika di bis memang tidak ada air, tidak ditemukan air dan sulit untuk berwudu di bis, ya kita bisa tayamum. Tapi ketika kita bisa berwudu ya ketika bis itu ada tempat uh, mungkin tempat untuk berwudu, silakan air yang mineral itu yang di dalam botol gunakan untuk wudu bisa. Apa bisa apa sempurna seperti itu bisa sesuai dengan ayat tadi. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Berapa kali? Satu kali sudah mencukupi. Gitu. Tapi tidak sempurna. Gitu. Sudah mencukupi bahwa wudhunya itu termasuk tadi yang berkaitan dengan Mas Eko itu ketika wudhunya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Tapi mungkin tapi kurang sempurna, ya kurang sempurna mungkin dilakukan. Maka ketika sudah sesuai ayat itu kan sudah sah, ya membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki itu sudah sah. Ustaz, ini untuk momen yang berbina yang zoomnya dalam posisi seperti sebanyak untuk tayangan. Kalau bisa wudhu, tapi kalau tidak bisa wudhu tayamum. Ketika ada tempat untuk berwudhu situ bisa, tapi kalau di jok itu duduk di jok kan tidak bisa berwudhu. Dia nanti gejah di situ. Ya pakai tayamum. Dengan walaupun ada air karena masakoh, karena kesulitan. Ya, selanjutnya akan kita bacakan untuk pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat. Ya ini dari siapa nih? Di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa ada membasuh tangan dan kaki, anjurannya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Pertanyaannya, Tat, kalau wudhu dalam membasuh tangan atau kaki dilakukan secara bergantian, apakah wudhunya sah? Monggo. Ya, Gini kaki berkata. mungkin gitu. Kalau kesempurnaan wudhu itu seperti hadis tadi khumron, itu sempurnanya itu. Kalau mungkin itu ya belum sempurna. Tapi kalau sudah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu sudah sah wudhunya. Walaupun belum sempurna. Ya. Tapi ingin sempurna, itu seperti yang dicontohkan oleh hadis tadi, khumron tadi. Yaitu dengan tangannya kanan dulu, kemudian kiri, kakinya juga kanan dulu, kemudian baru kiri. Itu kesempurnaan wudhu. Asbihil wudhu. Ya, termasuk tamatmud dan istinsar itu. Berarti intinya untuk 3 kali itu full kanan dulu 3 kali, Ya, kiri 3 kali, kaki juga begitu, kanan dulu. Karena ada yang tadi kan pertanyaan menuju kanan kiri begitu. Deh. Ada lagi pertanyaan yang dari chat? Belum ada. Monggo, oh ya, Mas yang belakang. Nama ya sekalian saya belum Yazid, kenal. ya. Saya guys, Yazid. tidak sedikit mungkin melanjutkan pertanyaan dari Ukon tentang ketika dulu menjadi surat-surat. Namun saya ingin menanyakan misal saya ini saya bikin contoh saya sendiri aja ya. Misal saya itu mandi, dan itu udah masuk ke waktu sholat. Nyata saya itu lupa tidak wudhu dan saya tetap sholat begitu. Nah, contoh kayak saya mandi tapi setelah mandi sholat nggak wudhu dulu. Itu bagaimana? Sholat itu walaupun
harus mengulangi wudhu dan sholatnya. Langsung Ustaz. Ya. Iya. Karena wudhu itu syarat dari sholat. Ketika tidak wudhu ya tidak sholat. Sholatnya tidak sah. La sholata illa bil wudhu. Tidak namanya sholat kecuali dengan wudhu. Itu berarti tidak, walaupun mandi biar rata semuanya, kan terus semuanya kayak wudhu. Itu lebih dari wudhu, bukan, karena wudhu itu ada aturan-aturannya, cara-caranya, gerak-geraknya, itu kan yang ibadah khusus. Iya, Ustaz. Nambahkan Ustaz, Ya. kaitannya dengan mandi kan biasanya hadisnya untuk wudhu dulu Pak. Kalau kemudian yang wudhu dulu langsung mandi, perlu mandi lagi nggak setelah wudhu? Mungkin menambahkan. Ya, ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang itu, berwudu tidak hanya untuk sholat tapi juga untuk mandi. Oh, Nah, itu ya. Mandi junub. Memang kalau mandi junub itu disunatkan untuk wudu dulu. Wudu dulu, basuh dulu kemaluannya, baru berwudu seperti apa tadi. Ya, Gitu. Saya bacakan untuk dari Pak Agus Hidayat. Ya. Berwudu tidak hanya untuk salat tapi juga untuk mandi junub. Ya, tadi berarti ini nyambung. ya, Mending ya. sekalian cara junub ini sempurna ya Pak. Jadi Nggih, tanpa nggih. harus wudu lagi. Hendak baca Al-Quran dan disunahkan saat berangkat tidur. Apakah rangkaian wudhunya sama dan niatnya tentunya beda-beda? Pertanyaannya apakah rangkaian wudhunya sama dan niatnya tentunya beda-beda? Cara berwudu sama seperti itu, baik untuk mandi, untuk mau tidur, itu juga untuk baca, untuk itu niatnya apa? Untuk menghilangkan hadas, hadas itu, Ya. untuk menghilangkan hadas. Maka wudhunya untuk agar suci, menjadi suci. Jadi sama, wudhunya sama, rangkaiannya sama. Gitu. Semoga Pak Win. Ya, Iya. ini bukan tentang wudhu, tapi ada jamaah yang tanya, guys. Ini ada seorang usianya lebih dari 80 tahun, sudah sakit-sakit berat dan cukup parah. Bolehkah sholat saya setiap hari dijemak dan dikosor? Gitu Pak. Langsung aja. Kalau dalam keadaan normal ya tidak ada jamak, tidak ada qasar. Sesuai. Tapi dengan cara yang bagaimana, ketika tidak bisa berdiri, sulit untuk berdiri, dengan duduk kan itu. Duduk ya, tidak dijamak. Jamak qasar itu adalah dalam keadaan bepergian. Itu. Safar itu jamak atau qasar. Tapi ketika tidak ada halangan ya tetap dilakukan seperti Walaupun ada sakit yang ya. kurang bisa berjalan, Ya. sesuai dengan jumlah Ya. turunnya. Iya. Ya, sambil tiduran kalau tidak bisa duduk kan begitu. Gitu. Iya. Ada lagi yang di chat? Jadi cukup. Pak Iko lagi, monggo Pak Iko. Ya. 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 Selama tidak menyentuh kemaluan, setelah mandi boleh tidak wudhu lagi. Cukup wudhu ketika ya sebelumnya kan membasuh kemaluan, dibasuh dulu, kemudian baru wudhu. Ketika wudhu tidak menyentuh kemaluan, ya sudah cukup, tidak wudhu lagi. Iya. Nah kalau menyentuh kemaluan itu harus wudhu lagi, ya karena itu membatalkan wudhu, menjadikan hadas. Masih ada 5 menit, monggo. Dengan kalau ini itu partinya menyentuh, aku tidak kasih ganti anduk yang giginya. Menyentuh dengan telapak tangan. Balik mulai Punggung. Iya. yang Memegang itu, masuk itu memegang, memegang itu, menyentuh, memegang dengan telapak tangan. Iya, iya. Itu tidak. Kalau ini enggak, kalau ini kan terkena kulit ya. Ya, itu tidak
yang membatalkan. Bukan. Dan aku yang Iya, bagian nggak apa-apa. Mungkin kalau hadisnya man massa dzakarahu falyatawaddo. Kalau tawadhu. Ya, kalau siapa yang memegang kemaluan Maksudnya, maka diharap untuk berwudu. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya masih ada waktu 4 menit lagi, tapi kayaknya sudah cukup jelas sekali. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang belum tersampaikan, nanti bisa disusulkan. Ini memang masalah fikih ini memang akan banyak perbedaan, ya. Ya, tapi tidak kemudian apa namanya semangat kita untuk belajar untuk lebih kualitas kita ini lebih baik lagi, ya. Kualitas dalam beribadah. Baiklah, sampai pada ujung waktu kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.57 menit, ya. Maka supaya tidak mereduksi apa-apa yang tadi disampaikan. Oh, ada lagi. Ada pertanyaan, karena masih ada waktu, ada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya sebentar. ini admin mau bacakan. Iya. Tanya Ayahanda dari Effendi, dari Metawana Pagentan nih. Cara mengusap kepala bagi wanita jika berwudu di tempat umum karena khawatir terlihat non-muhrim wa mahram sehingga jilbabnya tidak dilepas. Ya, bagaimana caranya kalau dengan jilbab? tadi pada hadis ada disebutkan alal imamah, di atas imamah, serban. Jadi boleh saja di atas kerudung itu mengkiaskan kerudung dengan serban. Jadi boleh tidak Bisa di dibuka. kepalanya tapi di atas kerudungnya. Jadi untuk wanita Tidak harus jika di gini-gini ya. tempat umum karena akan terbuka auratnya. Maka gimana? Pas kaki bisa juga. Khuf ya. Itu seperti memakai khuf di sini. Iya. Kalau mukim itu sehari semalam itu tidak dibuka boleh, tapi memakainya ketika dalam keadaan suci. Ya, ketika sudah wudu baru memakai sarung kaki, ya, karena ada jawrab disebutkan ala jawrabi di atas kakinya itu. Ada. Ya. Tidak melepas itu diusap, tidak dibasuh. Terus Ya. Seperti nanti pada bab mashul khufaini, bab membasuh dua terompah, itu ada pada bab mashul masih dipakai. Nih, itu cukup diusap kaos kakinya. Oke. Oke, Bu Hanifah. Ini perkenalkan sekalian nih, ini istri saya. Oh, iya. Ini menarik sekali. Nah, sebenarnya Wan yang dengan ketika kegiatan di luar gitu ya. Saya diberikan contoh basuh Membasuh kaki. Iya, ya. Ya. hanya sampai ke ya. Ya. Nah, terus apa? Ya. Itu nanti bisa dilihat pada HPT itu tentang membasuh dua khufaini, dua sepatu. Kas saja. Di mana membasuhnya adalah di atas sepatu, tidak di bawah. Bukan membasuh, mengusapnya. Mengusap. Termasuk jawrab, termasuk kaos kaki itu di situ. Di atas kaos kakinya. Itu diusap. Enggak. Bawahnya enggak. Atas. Malah di atas. Tidak. Tidak. Hanya di atas. Ya.
Monggo nanti bisa merujuk kepada HPT tentang pasful khuffaini, membasuh dua khuf, dua. Oh, Iya, iya, 3 kali mengusap loh, bukan mengusap. Ya, mengusap. Iya, ya. Ya, asik juga ini. Alhamdulillah rame. Tapi berhubung waktu sudah tepat pukul 21.00, ya. Mohon maaf bagi yang mungkin masih butuh pertanyaan, masih bisa meninggalkan nanti di grup atau apa, sehingga nanti bisa dilanjutkan di dalam diskusi di grup WA. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Ya, ya sebelum meninggalkan Bapak Ibu semua, nanti jangan langsung menutup live dari Zoom. Akan ada di foto bukti apa namanya kehadiran Bapak Ibu semua. Baiklah, sampailah kita pada ujung waktu yang menunjukkan pukul 21 ini. Supaya tidak mereduksi apa yang sudah disampaikan Ustadz Sobri, ya, maka tidak akan kami simpulkan. Kesimpulan nanti ada pada diri Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup untuk pengajian Pekan Maju pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas segala hilaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.